Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bintang terang dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Bang Said Eka. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bang Said Eka ini adalah salah satu pelopor, termasuk juga aktivis senior lingkungan di wilayah Kabupaten Siak. Nah, banyak ide dan gagasan beliau terkait keberlanjutan lingkungan itu sering digunakan oleh orang-orang demi menjaga kelestarian alam secara khusus. Beliau juga sering menjadi narasumber, kemudian pemateri dan sebagainya untuk banyak khalayak. Bahkan sering juga dimintakan pendapat oleh pemerintah daerah khususnya terkait lingkungan Bang ya. Ada sedikit. Terlalu merendah. Nah, sahabat bintang terang, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Sungai Nasional. Nah, kebetulan kita sudah ada pakarnya di Siak terkait dengan sungai tersebut. Setahun yang lalu kalau tak salah kita sempat ketemu dengan ini Bang ya, dengan Bang Prigi, Mas Prigi ya. Mas Prigi Arisandi dari Ekoton. Kalau sahabat bintang terang mengikuti perkembangan lingkungan khususnya sungai, perairan, Mas Prigi itu dominan berkeliling di wilayah Indonesia ya Bang ya, dari barat sampai ke timur menelusuri sungai-sungai, apakah tercemar atau tidak, sejauh mana perhatian masyarakat terhadap sungai begitu Bang ya. Ya. Nah, setahun yang lalu kita sempat bertemu dengan Mas Prigi. Nah, tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Bang Eka dan beberapa kawan-kawan yang lain kemudian berinisiasi membentuk sebuah komunitas yang diberi nama Absolut. Aksi Askar Bela Sungai dari Limbah dan Polutan. Askar Bela Sungai dari Limbah dan Polutan. Dan sekarang udah hampir setahun berarti Bang jalan. Udah hampir setahun sih. Sebetulnya Askar Bela Sungai dari Limbah dan Polutan itu bukan perkumpulan kata Bang Sadam. Jadi itu tercetus sama adik-adik hanya sebagai satu gerakan sebetulnya. Nah, gerakan itu kita masukkan ke dalam 3 pilar yang ada di endemik namanya. Nah, endemik ini satu lembaga ya, satu bentuk lembaga yang kita inisiasi di Kabupaten Siak. Jadi kenapa namanya endemik? Ya, saya dan teman-teman itu ingin menonjolkan bahwasanya kita ini lokal. Jadi tidak semua lokal itu tidak bagus. Ada juga lokal yang bagus, itu endemik. Cita-citanya seperti itu Bang Sadam. Jadi emang jadi di endemik itu ada 3 pilar kegiatan besar. Salah satunya adalah Absolut, yang kedua itu adalah pasar sampah, dan yang ketiga itu ada sedekah masa depan namanya. Jadi dari 3 pilar itulah kita membentuk endemik. Nah, kalau endemik ini sebutan kita, cuman kalau nama resmi perkumpulannya itu Sinergi Endemik Nusantara. Dan isinya orang-orang Siak semua. Isinya orang-orang Siak semua. Pemuda-pemuda Siak yang kalau saya bilang peduli, saya agak kurang pas di hati Bang Sadamnya, karena terkadang kita ini manusia masih ada juga buang sampah kan. Ini maaf cakap, kita saat ini juga saya perokok. Sama lah ya kan. Nah, kadang-kadang kita buang puntung rokok itu cetek gitu aja kan. Ya. Nah, tapi saya lebih nyaman itu di kata-kata, mungkin kami ini bisa dikatakan sedikit lebih memperhatikan ketimbang masyarakat yang lain gitu. Jadi kami sedikit melebihkan perhatian ke lingkungan ketimbang masyarakat yang lain. Kami sedikit melebihkan perbuatan dan perilaku ketimbang orang lain. Nah gitu Bang. Jadi bukan arti kata seorang Said Eka itu orang yang peduli terhadap lingkungan itu seperti yang Bang Sadam bilang di awal tadi itu, saya sedikit kurang nyaman nanti apa kata senior yang lain kan.
saya ini baru. Nah, jadi memang lebih enak kita beginilah Bang Sadam ya. Jadi kalau dibilang oh itu pemerhati lingkungan, bukan. Saya hanya sedikit melebihkan aja dari orang lain untuk berpikir. Minimal sudah mengarah ke sana. Ya betul Bang. Betul. Nah ini kan terkait dengan Hari Sungai Internasional. Mungkin bisa diceritakan 27 Juli ya, 27 Juli. Nah kebetulan tadi Bang Sadam udah mulai. Memang tahun kemarin itu bulan Juli juga kita kedatangan kawan-kawan dari Ekoton ID. Jadi ada Mas Prigi sama Cak Amin. Jadi mereka berkunjung ke Siak itu dalam rangka ekspedisi Sungai Nusantara. Nah kebetulan kita kenal sama kawan-kawan di di dunia lingkungan ini, kita dikoneksikan lah. Jadi alhamdulillah beliau berdua itu kemarin di tempat kita itu selama kurang lebih 3 hari ya, 3 hari apa 4 hari. Jadi kita melakukan pengecekan kualitas air sampai kita ngambil sampel, terus kita juga menyamakan persepsi terhadap rilis yang akan kita keluarkan. Jadi emang kalau kawan-kawan bisa besok mau baca, coba lihat di Tempo. Kalau tidak salah saya itu ada Tempo tanggal 22 Juli tahun 2022. Itu kawan-kawan dari Ekoton kebetulan dalam ekspedisi Sungai Nusantara itu sudah mengeluarkan rilis Sungai Siak tercemar klorin dan fosfat. Nah itu kita indikasikan ada beberapa perusahaan besar di sepanjang Sungai Siak, terutama perusahaan kertas itu dari klorinnya ya, terus kayak limbah rumah tangga termasuk pemutih, sampo, rinso segala macam yang teraduk menjadi satu di sungai kita. Kalau fosfatnya itu ditenggarai itu dari lokasi-lokasi kebun, dan karena kan fosfat ini kan berbentuknya kan lebih kepada organik sebetulnya, cuman di dalam baku mutu air itu tetap ada ambang batas. Jadi waktu kita melakukan pengecekan itu memang klorin sama fosfat itu paling tinggi, sudah melebihi baku mutu air. Nah jadi memang itulah dasar tahun lalu itu kita sempat terpikir karena diskusi sama kawan-kawan yang Ekoton yang sudah nasional, apa sih yang bisa kita buat, apa yang mau kita buat untuk sungai kita nih di Siak. Cuman sebelum sampai ke sana Bang, uji sampel ini memang sudah sesuatu yang bisa divalidasi, dipertanggungjawabkan. Nah itu pertanyaan yang bagus Bang Sadam, karena memang itu bakal menjadi bantahan. Pasti itu kalau kita keluarkan itu pasti ada bantahan dari berbagai pihak. Cuma kami sewaktu itu hanya beranggapan kita punya alat yang sudah berstandarisasi, ya kan. Misalnya kita pakai water checking itu pakai saya lupa namanya, cuman ada Hana juga tuh untuk fosfat segala macam itu ada Hana, dan merek itu saya maaf ya kalau saya menyebut merek, dan merek itu dia sudah bersertifikasi dan mendapatkan ISO. Jadi asumsi kita bacaan dari alat itulah yang akan melindungi kita gitu. Mungkin bisa saja nanti perusahaan juga mengeluarkan data dengan alat dia, ya itu urusan mereka kan. Fair aja kita nih, maksudnya kalau memang alat mereka lebih bagus, ya ini alat yang baru kami punya. Nah, dalam hal ini kita tidak menyalahkan Bang Sadam ya. Maksudnya tuh kita bicara sungai, ada air, itu kan sungai itu air utamanya. Kalau kita udah bicara sungai itu air. Kalau kita udah bicara badan sungainya itu ada seluruhnya. Ada ikan di dalamnya, ada manusia pemanfaatnya, ada tumbuhan sebagai
bisa dikatakan indikator segala macam lah ya. Air itu kalau dia sendiri, dia tunggal, dia tidak akan menjadi masalah. Nah, begitu ada orang atau ada organisme lain yang memanfaatkannya, itu baru jadi masalah. Misalkan ya, ini ada air, terus ada pabrik sebagai pemanfaatnya, terus dia buang, timbul keterancaman terhadap air di sungai, timbul keterancaman terhadap badan wilayah air, wilayah sungai itu. Nah, makanya sebetulnya keterkaitan antara bacaan alat, keterkaitan perencanaan segala macam di wilayah sungai atau di sungai itu harusnya menjadi satu hal yang bukan diperdebatkan. Menurut saya ya, menurut kawan-kawan di endemik itu bukan menjadi satu hal yang diperdebatkan. Harusnya kita Bang Sadam, kalau memang ada satu badan yang punya alat yang lebih bagus, ayo sama-sama kita kerjakan. Kalian cek yang di hulu, nah kami cek yang di hilir misalnya kan, atau si A cek yang di tengah-tengah. Nah, bagaimana data ini kita compare untuk sungai kita menjadi sehat, kan begitu Bang? Iya. Kalau itu jadi perdebatan segala macam, sungai kita tetap juga kotor, ya kan? Iya. Belum lagi Bang Sadam, waktu kita sama Ekoton itu kita uji 10 liter air yang kita saring pakai planktonet itu melihat mikroplastik. Nah, itu yang lebih berbahaya lagi tuh. Jadi Sungai Siak ini termasuk tinggi mikroplastiknya. Jadi itu yang terkonsumsi oleh ikan, terkonsumsi oleh udang atau hewan air lainnya. Terus hewan airnya kita makan. Ya, lama-lama akan merusak diri kita sendiri, manusia. Sementara yang membuat itu manusia, hewan tidak ada. Karena dia produk kimia. Iya, betul. Masuk dalam tubuh. Ya, makanya ya sebetulnya bicara sungai itu kompleks. Karena kalau kita bicara air tunggal itu dia sudah aman dengan sendirinya. Tapi begitu ada pemanfaatnya, baru kita cipta badan wilayah sungai. Badan pemanfaat sungai ini harus ada namanya ya, kalau di di Kementerian, rata-rata sungai itu wilayah kementeriannya PU ya, PUPR. Jadi ada, kalau tidak salah saya, yang di Sungai Siak itu ada aturan yang mengatur, yang menceritakan tentang tata kelola wilayah sungai itu tahun 2013 untuk Siak, untuk WS Siak, wilayah Sungai Siak itu tahun 2013. Di situ sudah tertera. Memang sungai-sungai Siak kita ini khususnya kan karena kita dekat dengan Siak, memang dia kelasnya jauh, kelasnya kelas 3. Maksud kelas 3 itu apa Bang? Ya, kelas 3 itu ya bukan semakin tinggi dia makin baik. Oh, gitu. Tapi semakin tinggi kelasnya akan semakin rendah dia. Jadi kalau dalam standar baku mutu air dia tidak bisa dikonsumsi. Itu kelas 3. Ya, jadi harus diolah dulu, itu pun tidak bisa dikonsumsi secara langsung kan. Kalau kayak ada kayak mana ya, wilayah-wilayah sungai lain itu mungkin dia kelas 1 bisa langsung ambil, sip, minum. Nah, jadi dia bukan air yang untuk dikonsumsi, tapi air yang untuk dipakai bisa, terutama mandi sama cuci lah, paling itu. Kalau untuk dikonsumsi tidak bisa. Jadi kelas 3 itu tidak salah saya tuh penurunan kelas itu apa ya, tahun 2010 ke bawah lah kalau tidak salah saya, penurunan kelas itu. Dulu kelas 2 Sungai Siak. Makanya dia saling terkait ya Bang, dalam artian ini kan kalau kita dengar cerita orang, Sungai Siak itu paling gampang mancing, paling gampang dapat ikan. Betul. Nah sekarang kalau yang biasa dikenal di sini itu ikan juaro,
Nah sekarang susah nih. Iya ya. Bicara apa namanya, dulu ikan banyak, betul. Saya kecil dulu juga suka balik dari sini, dari Pekanbaru ke Siak, karena ya ikut orang tua kan. Penurunan kelas itu tidak terpengaruh dari situ, Bang. Penurunan apa namanya, jumlah ikan yang ada di Sungai Siak itu bukan dari itu ya, saya rasa. Penurunan kelas Sungai Siak ini itu ulah manusia, ulah aturan. Kalau misalnya ada aturan sekarang yang memaksa Sungai Siak ini naik kelas, bisa, tapi perusahaan harus tutup. Sanggup tidak kita seperti itu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena penurunan kelas Sungai Siak, berdirilah perusahaan-perusahaan, terbukalah hutan, jadikan kebun-kebun. Sisa produksi mereka tuh seluruhnya masuk ke sungai. Contoh ya, ikan mati. Nah ini baru dalam minggu ini Bang Sadam, kondisi air yang ada di wilayah Sungai Siak, tepatnya di Tualang, Perawang, arah ke Gasip itu, ikan pada mabuk, pada ngambang di atas air, mati. Siapa yang kita salahkan? Apakah kita mau menyalahkan perusahaan? Buktinya apa? Sementara kita tidak punya alat yang canggih seperti mereka, sementara kita tidak punya kekuatan yang besar untuk menahan itu. Nah makanya gerakan yang kita sebut tadi absolut itu, dia tidak akan melawan, dia tidak akan mengkritisi, tapi dia akan berbicara fakta. Melalui apa? Melalui bacaan alat yang tadi itu. Nah kami baru mampu belinya yang segini nih, yang 1 juta misalnya. Terus kalau kalian mau bacaan kami bagus, ya bantulah kita, atau sama-sama kita turun pakai alat kalian. Kalian pakai alat kalian, kami pakai alat kami. Kita compare datanya, sama apa enggak. Cuman hal itu baru menjadi sebatas baru ekspektasi kita ke depan. Ya mudah-mudahan nanti makin banyak lah muncul ya, kayak sekarang ada kawan-kawan endemik muncul, dia sudah mau meluangkan perhatian sedikit kepada lingkungan. Mana tahu nanti di kedepan hari ada endemik lainnya yang muncul, ada absolut lainnya yang muncul, dan kita akan membuka pintu Bang. Jadi setiap kawan-kawan yang ada di Siak atau dimanapun, kalau mau sama-sama kita cerita tentang lingkungan, ayo kita buka pintu selebar-lebarnya. Apa yang kami tahu akan kita share, dan kita juga mau minta info dari kawan-kawan yang lain. Misalnya kalau kami tidak tahu tentang bagaimana cara mengukur fosfat dengan baik misalnya kan, nanti bisa share kawan-kawan yang lain. Saya ingat dulu itu waktu saya kecil-kecil mau cari ikan tuh gampang. Jadi dulu rumah saya kebetulan tepi sungai Bang Sadam. Jadi kita ambil air sungai, tampung di rumah, besoknya buat masak. Tapi itu tahun berapa ya, 2000-an ke bawah lah. Kalau sekarang jangan Bang, jangan. Kalau sekarang sudah pakai spam kita kan, bukan spam, PDAM ya. PDAM itu bisa kita pakai cuman untuk mandi, cuci, kakus. Itu pun kadang-kadang di wadah penampungan kita di rumah itu, kalau udah 3 hari dah muncullah tuh kelodak itu kan. Bahasa kita Melayu itu kelodak itu. Ya begitulah kondisi sungai kita Mas Adam, tercemar. Mesti atau harus banyak pemerhati tadi tuh di sini itu nggak harus dia expert, dia harus punya ilmu air, dia harus punya ilmu lingkungan,
S1, S2, S3 enggak perlu. Sedikit melebihkan perhatiannya saja itu dah permahati namanya. Ada porsi untuk duduk bersama aja dah mantap. Oh ya betul. Jadi memang kayak kami lah, kami ini bukan enggak expert, tidak mahir pun tidak gitu kan, tapi ya dari ada 10 perhatian kita melebihkan sedikit lah 11 perhatian kita ke lingkungan. Ya itu tadi, siapapun bisa asal mau aja bang. Jadi nanti mau bicara sungai, ayo kita ada di absolut nih, terutama di endemik kan ada absolut. Terus kalau kita mau bicara bagaimana kelola sampah, ada pasar sampah namanya. Kalau kita mau bicara bagaimana hutan, mangrove dan lain-lainnya, tumbuhan, tanaman, hortikultura segala macam, ada namanya sedekah masa depan. Karena saya kurang hafal hadisnya ya, tapi kalaupun esok itu kiamat, ada biji di tanganmu, tanamlah. Itulah bahasa maksud kami sedekah masa depan itu bang Sadap. Nah itulah sekelumit tentang saya dan endemik khususnya. Jadi sebetulnya tadi menarik nih bang, terkait dengan mangrove, kemudian sampah. Nanti kami minta momen diskusi khusus lagi lah, kita akan bahas tentang itu di kesempatan berbeda. Boleh. Yang pertama. Nah, tapi ini yang terakhir nih bang, kan dengan kompleksitas masalah sungai yang demikian tadi, dan kita ini bisa dibilang orang-orang biasa-biasa saja yang kemudian sedikit mencurahkan perhatian kepada sungai. Iya. Nah, hal-hal kecil seperti apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Tidak buang sampah di sungai, terutama sampah plastik bang, karena memang sungai kita nih udah kayak tong sampah, semua sampah ada di situ, termasuk sampah yang tak elok ya, macam cakap kita ada kontrasepsi di situ kan. Jadi janganlah kita jadikan sungai kita tuh sebagai tong sampah, itu aja bang. Minimal itu lah. Minimal itu dulu. Jadi memang karena akan panjang. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sempat kita melakukan uji mikroplastik, ternyata ada gitu kan. Mungkin akumulasi dari dulu sungai kita ini udah jadi seperti tong sampah, baik di hulu maupun di hilir. Akumulasi itu tidak baik. Kalau kita belajar akumulasinya jadi pintar kan, itu bagus. Tapi kalau setiap hari kita buang pempes, popok segala macam, plastik bekas plastik kemasan produk segala macam lah, ciki apa teh segala macam, itu terkadang dalam pengelolaan kita nih yang nama manusia ini kan banyak silaf dan khilaf, itu terbuang ke sungai, terakumulasi di sungai, terus kita manfaatkan sungainya, ya lama-lama ekosistemnya tuh jadi tidak baik. Nanti dari sungai terus lari ke laut, lautnya nanti jadi tidak baik. Jadi air itu sumber kehidupan. Saya tahan tak makan 3 hari bang, tapi saya tak tahan minum lebih dari 1 hari. Ya kan, misalnya kita tersesat apa segala macam, tak makan 3 hari 4 hari tahan kita, masih aman kita. Tapi kalau tak minum selesai. Nah. Jadi emang kita jaga air, kita jaga sungai kita, jangan jadikan tong sampah. Terkait sampah mungkin ada agenda dari Absolut mungkin bang, nanti kumpulkan sama kawan-kawan, kita bersih-bersih segala macam. Terakhir nih, katanya tadi kemarin dapat info dari beberapa kawan, katanya Absolut ingin mengagendakan itu, ngumpul beberapa kawan-kawan nanti bersih-bersih gitu, sampah di sungai. Jadi emang kalau untuk Absolut itu ini
kenapa endemik itu ada 3 pilar? Sebetulnya 3 pilar itu saling berkaitan dia, Bang. Ada absolut yang jaga sungai dari limbah dan polutan. Polutan ini kan termasuk sampah ya. Terus ada pasar sampah yang memanfaatkan itu. Jadi memang rencana kita ke depan akan ada satu kegiatan yang insya Allah akan rutin dilaksanakan, bersih-bersih lah. Minimal kita bersihkan kawasan-kawasan yang menjadi ikonik Siak, ya kan, seperti depan istana segala macam. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi dan berelaborasi sama masyarakat Siak. Saya lihat di TikTok tuh apa namanya tuh, oh itu dia sampai bersihkan pantai segala macam kan, mantap. Saya pengen juga, bukan saya ya, kami endemik tuh pengen juga kita bisa buat seperti itu. Mereka bukan mencari nama, enggak. Ya. Kalau mereka cari nama, rasa saya udah kaya orang tuh. Nah, mereka ingin menjaga, sama seperti kita ingin juga menjaga, Bang. Kalau endemik atau absolut bikin itu nanti, Lintang Terang mungkin akan ikut gabung. Wah, mantap. Siap. Tapi nanti kita bahas secara khusus tentang itu, Bang ya. Siap. Terima kasih, Bang, atas kesempatan dan waktunya di sore ini di penghujung Juli 2023. Ya. Karena sahabat Lintang Terang agak susah nih. Oh, melepaskan waktu. Sebelum itu Bang Sadam, satu lagi. Saya ingin menginfokan bahwasanya absolut ini salah satu gerakan yang ada di endemik ini sekarang sudah terdaftar sebagai salah satu kelompok peduli sungai. Wah, di BWS 3 Sumatera. Kebetulan kemarin kawan-kawan di BWS 3 Sumatera itu melakukan open dia membuka peluang untuk kelompok-kelompok yang peduli terhadap sungai itu untuk bergabung. Kebetulan absolut sudah masuk tuh. Itu Bang. Untuk Sumatera. Untuk wilayah dia per wilayah kan, per wilayah sungai, terutama kita nih absolut tuh di wilayah Sungai Siak. Ngambil das dia, Bang. Ngambil das ya. Oke. Jadi siapapun sahabat Lintang Terang di luar sana yang tertarik, punya sedikit kepedulian terhadap lingkungan, sedikit saja, kita tak perlu banyak ya, sedikit ayo saja. gabung, ayo duduk bersama, ayo ngopi bersama, kita diskusi sama-sama, kita bergerak sama-sama. Mudah-mudahan semua gerakan-gerakan itu nanti akan ada manfaat yang besar bagi anak cucu kita ke depan. Harapannya itu, Bang. Betul. Terima kasih sekali lagi Bang Said Eka. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan di tempat yang berbeda nanti kita diskusi lebih fokus tentang lingkungan. Di Kabupaten Siak khususnya. Saya sangat berterima kasih juga nih udah diundang oleh Lintang Terang dan disebut pakar. Sebetulnya bukan pakar, tapi saya akan menunggu diskusi-diskusi seperti ini lagi karena ya minimal kita berbagi informasi, Bang. Tidak lupa, karena tadi sudah disampaikan oleh Bang Eka, di akhir Juli ini 27 Juli 27, tepatnya. Ya besok pas besok, ya besok itu Hari Sungai Nasional. Ya. Jadi kami dari Lintang Terang, kemudian Bang Said Eka mewakili endemik, kemudian endemik. Absolut juga ya. Mengucapkan selamat Hari Sungai Internasional. Selamat Hari Sungai Internasional. Tagline-nya ada, Bang? Jaga sungai atau jaga apa? Sungai, jaga kita semua, gitulah ya. Jaga sungai, jaga kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.